Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2020, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Saudara-saudari yang terkasih, peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja hari ini mengungkapkan Maria sebagai teladan sempurna dari seseorang yang tetap setia berdiri di dekat kaki salib sampai saat kematian putranya. Tindakan kasih sedemikian mengungkapkan kemauan Maria untuk menanggung pencobaan macam apapun, kesulitan apapun, dan penderitaan sengsara yang bagaimanapun beratnya, agar dapat tetap bersama dengan Yesus, berdoa untuknya, dan mendukung dia, walaupun hal itu berarti harus menyaksikan kematiannya yang mengenaskan di atas kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan betapa pedihnya hati Maria selagi dia menyaksikan segala ketidakadilan yang menimpa putranya dan juga sekarang penderitaannya di atas kayu salib. Maria hanya dapat memandang putranya dengan kesedihan yang mendalam sambil berdoa kepada Allah Israel. Maria dengan setia berada di dekat salib putranya itu, darah dagingnya sendiri. Sungguh seorang ibu yang sejati. Saudara saya terkasih, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Simeon, hati Maria akan ditembus oleh sebilah pedang penderitaan, Lukas 2 ayat 35. Akan tetapi fiat Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," yang tanpa syarat dan karena fiatnya yang keluar dari kedalaman hatinya, Maria mampu untuk menerima semua penderitaan yang harus ditanggungnya. Maria berdiri tegak di bawah salib putranya sebagai seorang yang menjadi model bagi kita semua dengan jawaban ya-nya kepada kehendak Allah secara berulang kali, baik pada saat-saat susah maupun saat-saat penuh kegembiraan. Di Bukit Kalvari, Maria menunjukkan kepada kita semua bagaimana kita juga dapat berdiri dengan setia di dekat kaki salib Yesus.
Saudara-saudara yang terkasih, warta Injil tadi yang kita dengar bersama mengatakan, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Maria menyaksikan putra satu-satunya yang sangat dikasihi mati tergantung di salib. Suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, karena pada waktu itu salib adalah hukuman yang dianggap paling hina. Dalam pemahaman demikian ini, Maria melihat putranya mati bukan karena salah dan dosanya, melainkan karena fitnah. Inilah pengalaman duka yang paling dalam. Saudara-saudari yang terkasih, meski dalam suasana demikian, Maria masih sanggup berdiri, sebab gambaran ketegaran dan kekuatan iman Maria dalam menghadapi duka dan deritanya. Dia tegar karena Maria mengerti dengan baik bahwa dalam duka yang paling dalam dan dalam derita yang tidak terkatakan, justru merupakan saat di mana kita harus berada di kaki Tuhan. Maria tegar bukan karena dirinya sendiri, melainkan menimba kekuatan ilahi dari salib putranya. Terpisah jauh dari salib Tuhan, tentu kita tidak berdaya. Banyak orang mengalami duka justru lari dari Tuhan dan melupakan salibnya. Tetapi Maria justru lari dan mendekat pada salib Yesus. Ya Bapa Surgawi, aku menyerahkan setiap situasi yang aku hadapi kepadamu. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah aku agar tetap tabah setia seperti dirimu pada saat-saat sulit dan dalam penderitaan hidupku. Amin.